tanda orang tu taat dalam menjalankan tugas di hadapan Allah. Orang itu punya rasa tanggung jawab terhadap amanah yang akan dia minta itu. Lihat dahulu alamatnya, tandanya. Yo lai ke komitnya ndak. Tandanya tidak cukup hanya dengan kesalehan pribadi yang dipertontonkannya kawan. Malah dengan mempertontonkan saleh pribadi itu awak harus hati-hati. Kenapa saya katakan demikian? Lihat Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar sahabat Nabi datang meminta ke Nabi kerajo, tugas, angkat jadi petugas. Nah coba, berani tidak kita mengatakan di sini bahwa Abu Zar itu orang tidak soleh? Sahabat Nabi, orang yang taat, saleh. Ketika dia datang berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, tidak engkau pakai ambo jadi petugas engkau. Artinya tidak angkat ambo jadi pejabat, jadi pegawai. Apa jawaban Nabi? Qala innaka dha'ifun. Sesungguhnya engkau itu lemah. Coba bayangkan itu. Sesungguhnya engkau itu lemah. Ada lemah. Solatnya, puasanya. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka kalau malam hari bagaikan rahib, ahli ibadah yang malam mereka isi banyak dengan tidak tidur tapi beribadah, berzikir. Dan Abu Zar termasuk bagian dari itu. Tak kesangsi wajib kesalehan Abu Zar, tapi bakok Nabi kecekkan innaka dha'if, engkau lemah. Berarti bukan ukuran kesalehan pribadinya yang diminta oleh Rasul. Tak cukup hanya saleh untuk jadi pemimpin dan memikul amanah. Itu nama pasankan kauman Islam di ranah Minangkabau. Tak cukup hanya saleh untuk menjadi pemimpin memikul amanah. Tapi apa? Orang itu di samping saleh, iya, soleh, iya, dia harus bisa menjadi muslih. Muslih yang memiliki visi, memiliki konsep, memiliki cara bagaimana melakukan islah, perbaikan terhadap negeri, terhadap kondisi umat. Itu dan patut jadi pemimpin. Itu makanya Nabi Yusuf alaihissalam datang ke raja di Mesir, kepada raja, meminta kepada raja, angkat saya, tunjuk saya jadi pejabat yang mengambil kebijakan di negeri ini. Apakah Nabi Yusuf mengecekkan ambo malam hari rajin ibadah? Tidak. Ini hafizun. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55 ini. Kadang-kadang kaji ko dak amuh orang menyabut kerana merasa iko awak dak menyinggung sia-sia, tapi ko konsep.
Dan awak kan yang tak taruh ya jo. Nah, kenapa? Karena orang yang tidak merasakan tanggung jawab di dalam hatinya tidak bisa bertahan tingkat kedekatannya kepada Allah. Kalau jadi pemimpin, soal itu berbahaya. Pemimpin itu setidaknya bisa mengendalikan. Kalau turun ketaatannya, mudah mendongkraknya. Makanya pemimpin-pemimpin sahabat itu mudah diagih nasihat. Pemimpin kini pantang dikecian orang. Kalau dikecian tersinggung. Sudahnya tersinggung, kolega di sekelilingnya meradang lah tuh. Dikecen dewa awak lo nyusuruh pai tabayun ke komandannya tu penyakit gini tu. Nah, kalau mengajinya di luar tidak bagus ulama yang sering datang ke pintu umara, tapi awak suruh pai ke sinan buyan, kajinya je perintahnya tidak sesuai. Bila dia mengecek ke komandannya, pak keluarlah, pak pai turut ulama tu tanya, nak beraninya dia tu, oh itu tak bisa. Dikaji kau tak lurus. Kadang-kadang kau mengaji kau acok untuk orang saya dan untuk awak. Orang yang tidak menganggap berat rasa tanggung jawab tidak bisa bertahan. Mudah diserang futur. Nah, pemimpin kau dapat lebih dari awak. Tak mudah terserang oleh penyakit futur yang membuatnya jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Yusuf alaihissalam. Qala ja'alni ala khazainil ardi. Nabi Yusuf berkata kepada pemimpin Mesir, jadikanlah aku bertanggung jawab atas perbendaharaan negeri ini. Jadikan aku sebagai penanggung jawab khazain, gudang-gudang, penyimpanan harta negara. Agihkan kamu amanah itu. Apa alasan Yusuf alaihissalam? Apakah karena ambo rajin salat malam? Itulah keharusan seorang muslim itu. Seorang muslim yang taat mesti begitu. Tapi lihat alasannya, inni hafizun. Nah, saya adalah orang yang sangat pandai menjaga. Ini profesional. Alimun, dan punya ilmu tentang itu. Nah, disikolah kelalaian awak di negara ini. Kelalaian kita di sana. Lajale kan membuat miso je soto bagi ke tukang kayu nak tak pernah mengaku periwak. Itulah perangai awak. Satu heboh sesudah itu. Nah, ini baru alasan. Jadi kesolehan pribadi itu mesti dimiliki, ya. Tapi ingat, untuk memikul amanah dan tanggung jawab, orang itu harus memiliki apa? Kemampuan profesional, keahlian. Itu yang ditunjukkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Raja Mesir. Angke embok bertanggung jawab atas perbendaharaan negara itu. Kenapa? Hafiz. Saya punya kemampuan untuk menjaga, memelihara. Alimun, saya punya ilmu tentang itu. Nah,
Apa hubungannya dengan futur tadi? Kan dikatakan, wa min abrazi mazahiril futur adam istish'aril mas'uliyatil mulqah ala atikihi. Tanda yang paling nyata gejala futur itu menyerang, orang itu tidak lagi merasakan tanggung jawab yang diletakkan di pundaknya. At-tasahul, menganggap mudah. Wat-tahawun, menganggap remeh. Bil amanati allati hammalahu Allahu iyyaha, dengan amanah yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Fala tajid ladaihi al-ihsas, kamu tidak akan temukan pada orang itu perasaan, rasa apa? Bi'azmi hadhil amanah, dengan kebesaran dan beratnya amanah itu. Itu futur itu. Nah, kalau pemimpin dalam kondisi seperti itu, babayo di belakang rakyat. Ulama juga begitu. Karena itu ulama harus mengawasi dirinya setiap saat dan menyadarkan dirinya akan amanah yang dia pikul. Yang paling utama adalah amanah ilmu. Ilmu yang membuatnya tarang mencari hak dan batil, bana dan salah. Itu jadi amanah tuh. Kalau ulama sudah hilang rasa tanggung jawab itu, akhirnya salah dibanakan dan bana disalahkan, hilang tanggung jawab ilmu. Sudah dia tahu, berarti ditimpa futur. Nah, umat juga begitu. Di seluruh level tanggung jawab yang dipikul, peran yang kita jalankan, kalau tidak ingin futur menyerang, sadari beban dan tanggung jawab kita. Pemimpin ini, ulama ini tanggung jawabnya. Orang tua, suami, istri, anak, siapapun diberi amanah untuk itu. Nah, kalaulah tarasu memandang enteng amanah itu, terlihat apakah orang yang mengecekkan, syukurlah ada orang mengecekkan. Cepat sadari. Sebab kalau tidak, ketika futur bersarang, tidak terselamatkan. Kita akan terseret kemana? Menyia-nyiakan amanah yang dipikul. Nah, kalau sudah menyia-nyiakan amanah, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Hilanglah kelezatan beribadah dan ketaatan. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.